malam Bu. Selamat pagi Kak Syukri. Selamat pagi Bu. Oke, silakan duduk Bu. Iya. Ada yang ganggu nggak nih? Enggak ada Bu. Ada apa Bu? Bisa saya bantu? Ya, saya jumpai Kak Syukri nih mau ngomong-ngomong, sharing sebentar. Boleh. Apa? Ya gini Kak Syukri. Ya. Ini kan ada siswa kelas 1. Ya. Jadi ketika saya mengajar, Ya. itu banyak sekali siswa-siswa kita tuh yang masih sangat minim sekali itu dalam penguasaan dan apalagi bahasa Inggris. Ibu bahasa Inggris Bu? Iya, bahasa Inggris. Bisa nggak Ibu Ya. ceritakan apa itu? Terusnya gini, ketika saya perkenalan pertama pelajaran bahasa Inggris, malahan dari kata dasarnya aja itu masih kurang paham, masih awam untuk mendengar. Ya. Ya misalnya one, ada yang baca one, ya kan? Tulisannya misalnya two, ada yang baca who. Maksudnya kode-kode dalam pengasaannya itu masih kurang paham tuh. Kira-kira ada solusi nggak kalau misalnya dari Pak Syukri, kalau kita ajarkan anak-anak dia lebih paham, lebih mengerti ataupun lebih fasih dalam belajar bahasa Inggris atau dalam pengucapannya itu lebih mendok lah. Itu Iya. gimana Pak Syukri? Enggak, kira ketemuan sama Bapak hari ini sama saya tujuannya apa gitu Pak? Ini Pak Syukri, tujuan saya menjumpai Pak Syukri, Ya. selain saya untuk ngajak ngomong ataupun Ya. sharing, saya itu ingin mendapatkan solusi ataupun permasalahan dari yang saya hadapi, apalagi dengan anak-anak di kelas seperti yang saya ungkapkan tadi Pak Syukri. Oke, Ibu ngajarnya kelas berapa? Kelas 1, 2 atau 3? Ada kelas 1, ada kelas 2 kelas Pak Syukri. Dua kelas, Iya. Yang Ibu jadi yang ini kelas berapa yang ada siswanya memang kurang nggak bisa membaca itu? Yang Kelas 1 jadi yang jadi permasalahan kendala saya terhambatnya proses IDM itu kelas 1. Nah, kelas 1 dia baru penjajakan ya kan Pak Syukri kan. Tapi ini penjajakannya dia memang siswanya itu betul-betul kalau kita katakan dari 100 itu nggak sampai 50% orang tuh bisa, 40%. 40%. Iya. Mungkin dengan kelas itu 40% yang bisa. Iya. Lain berarti 60% nggak bisa membaca mungkin. Bisa membaca, tetapi Itu seperti dalam bahasa Inggris ya, mungkin. dalam bahasa Inggris Ya. seperti yang saya katakan tadi kurang medok ataupun tingkat kefasihannya ketika diucapkan kurang kurang tepat gitu Pak Syukri. Kira-kira di antara itu ada nggak yang ini berapa orang yang ini? Ada nggak yang satu memang betul-betul nggak bisa atau beberapa orang? Ini ada 60% ya, 40%. Ya, 40%. Cuma 40%. Ada nggak di antara 40%? Ada nggak yang memang satu atau dua orang memang betul-betul nggak bisa baca? Ada nggak? Ada. Misalnya Saya dari siapa namanya? si Rabuma dia nggak bisa. Si Rabuma, apalagi siapa lagi? Si Ratna nggak bisa, ya kan? Ya. Kemudian si Ismail juga dia masih kurang paham. Ya. Si Rahman dan si Romin, siapa lagi ya? Karena saya tuh udah berapa kali masuk belum bisa semuanya bisa hafal ya anak-anak. Ya. Itulah beberapa orang yang bisa, yang lain alhamdulillah masih kalau misalnya kita terus ajarkan alhamdulillah bisa lancar. Ya, kira-kira gini Bu. Ya. Mungkin Ibu guru bahasa Inggris ya. Ya. Guru bahasa Inggris mungkin kita bisa ngajar bahasa Inggris. Mungkin dia ada beberapa orang yang belum paham mungkin kita kita mungkin. Iya. Kira-kira apa solusinya selama ini Ibu? Solusi Ibu apa? Ada nggak solusi yang sehingga dia ini caranya mampu dia kira apa solusinya ya kira? Saya kan udah mencoba beberapa kali, misalnya dari pertemuan pembelajaran tentang kosakata ataupun kata benda itu Pak Syukri kan. Iya, betul. Di dalam RPP itu saya sering menyediakan media-media, berbagai media, apakah dia media visual, media bentuk gambar, ataupun misalnya ada ejaan-ejaan yang khusus tentang bahasa Inggris yang saya
ambil dari pustaka, Pustaka. saya kumpulkan, itu saya bagikan untuk anak-anak. Iya. Kadang saya bentuk dalam bentuk apa maksudnya audio pengucapannya. Selain audio dia bisa mendengar dari kefasihan apa yang diucapkan, misalnya penggunaan angka ataupun pengucapan angka. Misalnya wan ditulis one, itu bacanya bukan one anak-anak, tapi dibacanya wan. Nah, selain audio visual, audio itu sering saya berikan untuk anak ketika PBN. Ya, selain itu ada nggak di mana cari ada nggak di internet atau di mana selain pustaka ada nggak di mana? Ada. Kadang saya sering cari di YouTube ya kan, YouTube, ya. tampilkan di YouTube ada animasi pengucapan dari bahasa Inggris tersebut. Sering saya tampilkan di Infokus untuk anak-anak. Iya. Ataupun misalnya ada kawan yang bisa di antara di kelas itu saya suruh praktekkan sama kawan-kawan yang lain. Oh begini loh cara bacanya. Oh, berarti solusi ibu itu mencari di pustaka, Iya. mencari di YouTube ya. Nah, sehingga ibu tampilkan di kelas itu. Iya. Itu solusi ibu ya. Iya. Ini satu lagi ibu. Ya. Mungkin ini solusi udah ibu ya. Iya. Apa kekuatan ibu dalam mencapai tujuan tersebut ya kira? Selain solusi itu, tujuannya ada nggak selain itu ya kira? Kekuatan saya selain untuk seperti yang tadi saya ungkapkan sama Pak Syukri, Ya. saya itu akan meminta bantuan dengan kawan-kawan yang maksudnya kawan-kawan yang lain yang profesi, dengan yang sesama ibu, bahasa ya. Inggris, Ya. ya kan? Di dalam PBM ada anak-anak, saya itu ketika misalnya ada waktu luang, saya akan panggilkan beberapa siswa yang memang mengalami kewalahan di dalam pelajaran bahasa Inggris, Ya. apakah di dalam pengucapan, di dalam membahasa Inggris, itu panggil, saya melaksanakan itu sebuah bimbingan yang nanti saya akan koordinir dengan kepala sekolah. Bisa nggak kalau misalnya saya buat les privat seminggu beberapa kali atau 2 kali 3 kali, dengan privat tersebut mungkin bisa membantu siswa yang tadi. Ya, berarti solusi ibu tadi mencari bahan di internet, di Iya, YouTube ya. iya. Solusi membuat latihan Iya. privat ya. Iya. Privat itu gimana caranya ibu lakukan itu? Apa memang pulang sekolah atau memang habis pelajaran atau gimana? Cara ibu lakukan itu? Kalau misalnya kebetulan siswa-siswa yang tidak bisa itu Pak kan Iya. siswa-siswa yang jauh rumahnya Pak, Oh, jauh yang rumah. tinggal di dekat-dekat gunung itu. Iya, Jadi betul. kalau misalnya mungkin karena faktor pendidikan juga Pak ya, Iya, iya, karena gini kalau kita lihat, mungkin dia waktu sekolah dasar itu bukan di sekolah dasar yang begitu favorit, Iya. jadi kurang memahami. Jadi saya ambil waktu sekitar 30 menit. Ya. Namanya juga anak-anak tingkat kelas 1 SMP ya Pak. Ya. 30 menit sepulang sekolah saya itu mengajarkan teknik vokal di dalam bahasa Inggris bagi siswa yang mengalami kewalahan di dalam berbicara dalam bahasa Inggris Bahasa tersebut. Inggris, ya. Jadi jam baca mungkin akan lebih karena latihan, karena Iya. bahasa Inggris itu menurut saya ini perlu latihannya Bu. Jika latihannya sering latihan, insya Allah akan nggak sampai dia baca one ya. Insya Allah nggak akan baca one. Mungkin solusi ibu itu ya, Iya. memberi privat atau banyak membanyak nonton di YouTube. Itu bagaimana cara ibu itu ada apa yang ibu lakukan itu misalnya? Kalau di YouTube, apakah langsung di YouTube atau memang ada apa ibu save dulu itu? Gimana? Sebenarnya sebelum kegiatan Atau memang langsung? Enggak, sebelum kegiatan PBM itu kan di setiap tahap-tahap dalam FPP kan sudah kita sesuaikan Iya. media-media apa saja. Nah, Iya. ketika saya tampilkan media itu, nah di situ saya tampilkan bagaimana misalnya kita belajar tentang seperti tadi tentang penggunaan kata bahasa angka, ya kan? Selain saya ucapkan, langsung saya tampilkan di media di Infokus. Dilakukan di Infokus. Langsung dalam kegiatan proses PBM.
bagaimana itu asuransi anak kalau pas kita lakukan di fokus itu bagaimana ke minat siswa itu ada nggak perubahan yang kira minat siswa itu kalau ada yang fokusnya ada nggak perubahannya? Sebenarnya anak-anak dia kan selain kelihatan sebagai media, apakah itu media yang nyata ataupun media berupa infokus, anak-anak sih memang lebih tertarik. Dia kan memang anak-anak berbagai macam kriteria, Pak kan. Ada anak-anak yang suka dia nonton, mungkin selain menonton dia juga bisa mendengar, jadi dia lebih terekam di kepalanya, jadi terucap di bibirnya. Dengan begitu dia lebih fasih dalam pengucapan bahasa Inggris. Mungkin lebih fasih karena lihat dia di video itu kan orang Inggris langsung ya. Ya speaknya akan lebih contohnya akan lebih mencontoh ya. Mungkin seperti itu ya. Oke, ini satu lagi Bu mungkin. Mungkin dari Ibu jadi pengusaha Bapak saya sudah tahu solusi Ibu itu ya. Sudah dapat solusinya ya Bu ya. Kira-kira Bu siswa di situ ada nggak siswa yang memang lebih terampil atau lebih bagus dalam berbicara dalam bahasa Inggris ada nggak? Saya kira ada nggak Ibu cara membantu kawan lain gimana? Ada nggak? Ada Ibu suruh gimana? Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari satu kelas itu yang terampil 100% tidak ya, belum ya. Paling setidaknya 70% ada ya. Saya ada ambil sekitar 1 atau 2 orang dari teman-teman yang fasih berbahasa Inggris tersebut. Saya jadikan tutor sebaya, istilahnya untuk mengajar kawan-kawan yang masih kurang ataupun masih awam dalam pengucapan bahasa Inggris. Kira-kira strategi yang Ibu lakukan itu bagaimana Ibu lakukan waktu itu? Nah, ketika selesai saya memberi tugas, ya kan? Ketika selesai memberi tugas, nanti ketika mereka akan tampilkan itu tampil yang pertama dulu adalah siswa-siswa yang lebih kami dulu. Jadi mereka akan belajar dulu dari mereka. Nah, setelah belajar dari mereka, baru siswa-siswa yang tadi yang masih kurang fasih. Jadi ketika nanti sudah semuanya mereka tampilkan, di mana yang kurang nanti akan diajarkan oleh tutor sebaya yang tadi atau kawan yang lebih paham tentang yang mereka pelajari tersebut. Kira-kira Bu ini Bu. Jangka waktunya kapan Ibu lakukan waktu itu? Jangka waktunya dilakukan bagaimana jangka waktu Ibu lakukan itu? Ketika saya melakukan tersebut, alhamdulillah Pak ya. Dari apa yang saya lakukan ada kemajuannya, ada kemajuannya. Paling setidaknya mereka itu tidak bengong lagi ketika misalnya saya masuk, rupanya begitu. Jadi sudah bisa menerima, sudah paham. Mungkin alhamdulillah mungkin pahamnya mungkin tadi Ibu sampaikan ada 60% yang belum paham. Setelah melakukan ini ada peningkatan lagi 20%. Jadi 60% ya. Step by step Bu ya. Ini Ibu lagi Ibu. Ini mungkin apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan waktu itu? Rencana saya gini Pak, rencana saya untuk mencapai hal itu untuk mewujudkan bagaimana nanti kalau mereka tamat dari SMP bisa melanjutkan ke tingkat menengah lanjutan ke sekolah-sekolah yang lebih terfavorit. Jadi kalau sekarang kan lebih utamakan tingkat kefasihan bahasa itu kan perlu juga wawasan yang lebih luas, ya kan? Jadi mereka itu lebih lancar lagi. Jadi nanti ketika mereka tingkat SMA, mereka akan lebih sesuai ataupun lebih terampil di dalam pengucapan bahasa ataupun di dalam pembayaran sehari-hari di kelas. Bu, ada kekhawatiran pada Ibu sehingga nanti siswa itu tidak bisa, ada kekhawatirannya? Kekhawatiran sebenarnya ada kalau misalnya nggak bisa, tapi saya akan terus tetap berusaha. Bagaimana cara Ibu dari usahanya? Gimana caranya? Kalau misalnya seperti tadi, saya akan tetap berusaha. Ya, dari siswa-siswa yang kita kasih tadi itu kita akan memberi les privat. Kalau nggak seminggu 2 kali, 3 kali lah, lebih seminggu
Ibu melakukan lakukannya itu kira-kira hari-hari apa yang Ibu lakukan selama ini? Paling seminggu 3 kali, ada hari Senin, hari Rabu, kemudian dan hari Jumat. Oh, hari Rabu, hari Jumat. Kayak berselang-selang buatnya biar anak-anak tidak bosan, ya kan? Ya, jadi kan Ibu ngajar itu dari kelas 1 ya Bu, sampai kelas 3 ya Bu? Kelas 2. Kelas 1 sampai kelas 2, jadi Ya. kelas 3 nggak ada ya? Tidak ada. Mungkin gimana cara Ibu lakukan waktu itu, pembagian waktu itu, mungkin ada kelas yang Ibu ngajar itu gimana, habis pulang sekolah gimana? Gini Pak, kami kan ngajarnya kan pagi, Iya. ya kan? Saya ambil itu pulang sekolah. Kalau sekarang kan lagi masa COVID Pak ya, jam 11 kan udah pulang. Nanti sekitar sebelum jam 12 itu privatnya bimbingan dari anak-anak yang kurang paham bahasa Inggris tadi udah selesai. Oh ya, cuma beberapa orang saja Bu. Ya, nggak banyak, nggak semuanya nggak dari semuanya. anak-anak. Ya. Ya. Ibu lakukan itu di dalam kelas yang tadi atau memang ada di ruang terbuka gimana? Saya sebenarnya bukan ruang terbuka ya, bukan di dalam kelas ya kan. Di paling kan nanti guru kan udah pulang semua, Iya, biar iya. lebih nyaman itu saya panggilkan ke kantor 4 orang yang siswa tersebut. Jadi Ya. jadi 4 orang dibagi itu. Ya. Jadi Ibu lakukan hari Senin, hari Kamis dan hari Jumat ya. Ya. Itu dibagi-bagi siswanya. Memang siswa tersebut Sekalian serentak. serentak Iya. yang serentak ya. Alhamdulillah ya. Iya, Mungkin solusi itu sudah tercapai pada Ibu. Ya, Ini sedikit lagi Bu. Iya. Ini apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ya. Komitmen Ibu gimana gerak aksi selama ini yang Ibu lakukan ya. Komitmen saya itu tetap berpegang teguh dengannya adanya dukungan dan kekuatan dari warga sekolah, terutamanya kepala sekolah. Saya itu ingin mencerdaskan anak-anak biar mereka itu lebih fasih di dalam berbahasa Inggris, di dalam berwawasan, apakah mereka nanti setelah besar melanjutkan ke fakultas ataupun ke perguruan tinggi yang terfavorit. Jadi sekolah Ibu itu favorit nggak dari masyarakat? Ada di Kalau favorit? misalnya dari kecamatan di sini sekolah saya itu merupakan sekolah Favorit. favorit. Banyak apresiasi yang didapatkan ya. Iya. Itu kalau menurut Ibu apa yang bisa membuat apresiasi siswa meningkat? Salah satunya minat dari siswa itu belajar ya kan. Ya. Kalau misalnya tidak ada minat dari siswa itu belajar, percuma saja guru dia mengajar. Guru juga harus seperti itu dengan berbagai metode, dengan berbagai strategi. Jadi bisa membagikan motivasi ataupun semangat siswa dalam belajar. Jadi kalau misalnya dua-duanya dia bisa berkolaborasi antara murid dengan guru, Ya. insya Allah semua akan tercapai. Kira-kira metode-metode apa yang Ibu lakukan selama ini? Banyak, tergantung dari model pembelajaran, tergantung dari judul tema yang saya ajarkan. Ya Bu, ini Bu sedikit lagi Bu, mungkin ini pengalaman Ibu yang sangat luar biasa ini ya. Sudah mendapatkan bahwa siswa itu banyak latihannya dan banyak juga Ibu memberikan privat yang bagus ya, privat yang melakukan selama 3 hari ya, bahasa minggu ya. Nah ini satu lagi Bu, ini mungkin apa siapakah yang dapat membantu Ibu selama ini? Yang membantu saya sebenarnya banyak ya, seperti saya katakan tadi, selain kepala sekolah, warga sekolah, teman sejawat, dan masih banyak rekan-rekan yang lain yang membantu saya bagaimana saya itu bisa mendidik biar siswa itu lebih fasih dalam pembelajaran atau berbahasa Inggris. Ya, gini Bu, mungkin yang membantu Ibu selama ini ada nggak orang-orang spesial gitu atau kawan-kawan kawan guru sejawat itu ada nggak? Apa ya namanya yang bisa? Ada Pak. Ada siapa Bu? Namanya Ibu Meli. Dia baik sekali. Ya. Karena dia mungkin masih honor Pak ya. Ya. Jadi dia begitu banyak luang waktu untuk membantu saya ketika guru lain nggak pulang. Ya kan, saya membantu pembagian tugas dengan dia. Oke, mungkin hari ini
yang membantu ibu siapa, Ibu Meli ya. Ya. Ibu Meli yang sering membantu ibu dalam hal untuk membantu siswa agar siswa itu pintar ya. Mungkin Ibu Meli, mungkin terima kasih pada hari ini Ya. ibu sudah mendapatkan solusi bahwa bahasa Inggris anak-anak di sini tidak boleh membaca lagi one one ya. Mudah-mudahan saya yang berterima kasih Pak Syukuri Ya. ya, Oke. karena permasalahan yang saya hadapi ini ada solusinya dari Pak Syukuri. solusinya apa tadi? Solusinya bahwa ibu harus banyak latihan, Ya. harus memberi latihan kepada siswa agar siswa jangan sampai membaca one lagi. Ya. Insya Allah mungkin sekolah ibu adalah sekolah yang favorit. Insya Allah mungkin anak-anak itu belum mengerti juga. Ya. Cuma kita sarankan aja. Mungkin demikianlah yang dapat saya berikan solusi Ya. pada ibu. Mungkin ibu sendiri yang dapat solusi. Ya, terima kasih Pak Syukuri. Ya. Terima kasih Oke, terima kasih banyak. banyak. Ayo, Ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.